Halo Studio Lovers, Presiden Prabowo Subianto baru saja memberhentikan Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendikti-Saintek. Presiden Prabowo Subianto pun melantik Guru Besar Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung, ITB, Brian Yuliarto sebagai penggantinya. Nah, apa kesalahan Profesor Satrio sampai harus dipecat, mengingat kabinet ini baru saja terbentuk dan tergolong belum lama? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa ya, untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Pernah di demo ASN? Belum lama ini mencuat berita tentang para ASN Kemendikti-Saintek melakukan unjuk rasa dengan membawa spanduk protes bahwa mereka bukan pegawai pribadi Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro dan istri. Para pegawai juga mengirimkan kerangan sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan sewenang-wenang yang diduga dilakukan oleh Satrio. Nah, Ketua Paguyuban Pegawai Kemendikti-Saintek Suwitno menjelaskan, permasalahan ini sudah lama terjadi sejak adanya pergantian pejabat baru setelah Satrio dilantik. Nah, menurutnya nih, pergantian jabatan itu tidak dilakukan dengan cara yang adil dan menyalahi prosedur yang ada. Ditambahkan, jika pergantian ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan dan tidak adil. Suasana semakin keruh Studio Lovers ketika Satrio diduga melakukan pemecatan sepihak kepada beberapa pegawai tanpa ada alasan yang jelas. Nah, salah satunya dialami oleh Neni Herlina, ASN yang bertugas menangani urusan rumah tangga Mendikti-Saintek. Dia mengaku dipecat lantaran terjadi kesalahpahaman saat melaksanakan tugas. Jika pegawai melakukan kesalahan, itu bisa ditindaklanjuti dengan hukuman yang disiplin. Tapi, prosedurnya harus jelas. Ini tidak dilakukan sama sekali, menurut Suwitno. Namun Studio Lover, Satrio mengaku sudah menjelaskan kesalahpahaman tersebut mengenai pemecatan sepihak kepada Suwitno dan Neni selaku perwakilan pegawai yang berunjuk rasa. Setelah dijelaskan, kata dia, mereka pun meminta maaf dan menyesal serta berjanji akan mengikuti semua keputusan yang diberikan Mendikti-Saintek. Mereka berjanji untuk mengikuti semua peraturan yang ada di dalam Kemendikti-Saintek. Dia pun menambahkan, pihaknya akan selalu memastikan ASN Kemendikti-Saintek memiliki karir yang baik dan juga sejahtera. Loh, sepertinya ada yang cuci tangan nih. Polemik tukin dosen ASN. Nah, berikutnya nih ada sorotan soal para dosen di Kemendikti-Saintek yang hingga kini belum menerima tukin yang dijanjikan oleh pemerintah. Dosen ASN di lingkungan Kemendikti-Saintek mengaku tukin belum dibayarkan selama 5 tahun, sementara kementerian atau lembaga lain mendapatkannya. Nah, kondisi ini membuat para dosen melakukan protes, termasuk membuat petisi dan melakukan aksi unjuk rasa. Namun, Studio Lovers, Sekjen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Togar M. Simatupang menuturkan, tunjangan kinerja atau tukin 2020-2024 tidak cair karena tidak dianggarkan pada kementerian sebelumnya. Sejak tahun 2020 hingga 2024, kementerian terdahulu yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kemendikbudristek tidak mengajukan alokasi anggaran tunjangan kinerja ke Kementerian Keuangan atau Kemenko. Program tukin yang lampau tidak bisa dituntut karena kepatuhan parsial, ketidaksesuaian kementerian saat itu dan sudah tutup buku, ucap dia. Namun Togar memastikan tukin tahun 2025 untuk dosen akan dibayarkan. Togar menuturkan, Kemendikti-Saintek telah mengajukan permohonan tambahan anggaran ke Kementerian Keuangan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR dengan Kemendikti-Saintek pada 23 Januari 2025. Setelah tambahan anggaran disetujui, langkah selanjutnya adalah menunggu penerbitan peraturan presiden. Tapi gimana nih, orang sudah sulit percaya. Kisruhkip kena efisiensi kebijakan. Efisiensi anggaran juga berimbas pada Kemendikti.
alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP disebut-sebut terdampak efisiensi anggaran. Namun Satrio memastikan beasiswa KIP tidak dipotong. Pendidikan adalah hak semua warga negara. Tidak ada pemotongan alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPKA), ujar Satrio dalam keterangannya. Polemik alokasi anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah menjadi salah satu poin tuntutan mahasiswa saat berdemonstrasi di kawasan Monumen Nasional. Para mahasiswa menilai jika kebijakan efisiensi anggaran di Kemendikti-Saintek berpotensi memangkas anggaran pendidikan, sehingga menyebabkan kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Nah, menurutnya nih, dalam melakukan efisiensi, tidak ada pemotongan anggaran pendidikan tinggi untuk beasiswa dan KIP kuliah sehingga UKT tidak naik. KIP kuliah awalnya 14,698 triliun rupiah. Kemudian saat efisiensi oleh Ditjen Anggaran, angkanya menjadi sebesar 1,319 triliun rupiah atau 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14,698 triliun rupiah. Karena ini termasuk kategori yang tidak kena efisiensi, katanya lagi. Tak cuma KIP kuliah yang tidak kena efisiensi anggaran. Beberapa program yang tidak kena efisiensi anggaran diantaranya adalah beasiswa KIP kuliah, beasiswa pendidikan Indonesia (BPI), serta berbagai beasiswa bagi dosen dan mahasiswa dalam maupun luar negeri. Nah, studi lovers sudah tidak tertolong ya. Semoga menteri penggantinya benar-benar mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil dan benar-benar sepenuhnya memihak ke rakyat. Nah, studi lovers, sekian dulu informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.